Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang sistem saraf. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem saraf pusat. Kemarin sudah diterangkan ya, sistem saraf pusat itu ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kita langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu tentang otak. Otak memiliki selaput atau lapisan pelindung yang disebut dengan selaput meninges. Itu terdiri dari 3 lapisan atau 3 selaput. Yang pertama ada si durameter, yang kedua ada arachnoid, dan yang ketiga ada piameter. Untuk yang durameter ini letaknya paling luar dan dia menempel pada tulang tengkorak, sehingga fungsinya sebagai perlindungan pertama. Yang kedua ada arachnoid. Arachnoid ini berisi cairan cerebrospinal. Nah, si arachnoid ini memiliki bentuk seperti sarang laba-laba, makanya disebut dengan arachnoid. Kemudian fungsinya sebagai bantalan otak untuk melindungi otak dari kerusakan mekanik. Nah, yang ketiga ada si piameter. Ini letaknya paling dalam dan merupakan lapisan yang paling tipis atau selaput yang paling tipis. Nah, dia bentuknya mengikuti lipatan atau lekukan otak. Ini si lapisannya berisi banyak sekali pembuluh darah. Nah, yang kita tahu pembuluh darah itu berarti mengalirkan darah yang mensuplai oksigen. Kemudian untuk struktur otak. Struktur otak yang akan kita pelajari ada si otak besar atau cerebrum, kemudian ada otak kecil atau cerebellum, kemudian ada sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan ada jembatan Farol atau pons Faroli. Kita bahas yang pertama dulu ya, untuk cerebrum atau otak besar. Cerebrum ini terbagi jadi 2 bagian. Ada bagian luar, yaitu bagian korteks. Nah, itu berisi cairan atau substansi grisea yang berwarna abu-abu. Nah, karena penyusun utamanya adalah badan sel. Nah, kalau yang bagian dalam itu berisi substansi alba atau berwarna putih karena penyusun utamanya ada sineurit dan dendrit. Kemudian untuk cerebrum itu dibagi jadi 4 lobus. Ada lobus frontalis bagian depan, ada lobus temporalis atau bagian samping, kemudian ada lobus parietalis atau bagian tengah atau ubun-ubun, kemudian ada lobus occipitalis atau bagian belakang. Kalau lobus frontalis atau bagian depan, dia berfungsi untuk kecerdasan kognitif seperti berpikir, menghitung, berbicara, dan lain-lain. Kalau untuk lobus temporalis atau samping, dia fungsinya untuk auditori atau pendengaran. Kemudian kalau yang parietalis atau ubun-ubun, dia berfungsi sebagai untuk pengelolaan informasi. Kalau yang terakhir ada occipitalis atau belakang, yaitu berfungsi sebagai visual atau penglihatan. Lanjut ya, itu adalah cerebrum atau otak besar bagian depan. Kemudian ada otak bagian belakang, itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada si otak kecil atau cerebellum. Si otak kecil ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan atau posisi tubuh dalam posisi seimbang. Maksudnya gimana? Misalkan nih, ketika ada kerusakan pada bagian otak kecil, nah kalian itu akan mengalami gerakan yang tidak bisa dikontrol atau tidak seimbang. Misalkan kalian akan makan, nah misalkan terdapat kerusakan, kalian tidak bisa memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian yang kedua ada di sini ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, si sumsum lanjutan atau medula oblongata dia fungsinya sebagai pengendali sistem pernafasan atau detak jantung, juga bisa penyempitan dan pelebaran pembuluh darah. Kemudian ada pons Faroli di sini atau jembatan Farol. Dia fungsinya untuk menghubungkan antara otak kecil bagian kanan dan otak kecil bagian kiri, atau menghubungkan si otak besar dengan sumsum lanjutan. Nah, si sumsum lanjutan ini yang tadi kakak terangin, dia juga berfungsi untuk menghubungkan otak
dengan si sumsum tulang belakang. Jadi otak dan tulang belakang itu ada perantaranya, disebut dengan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, di dalam si otak ini selain ada mereka juga terdapat hipotalamus ya. Hipotalamus itu berfungsi sebagai homeostasis atau keseimbangan tubuh. Tapi keseimbangan tubuhnya di dalam tubuh, contohnya mengendalikan rasa haus, lapar, kenyang, dan emosi. Itu salah satu dari fungsi hipotalamus. Selain itu juga berfungsi untuk mengontrol sekresi hormon. Nah, itu fungsi dari hipotalamus. Kita lanjut ya untuk sumsum tulang belakang, yaitu medula spinalis. Nah, si sumsum tulang belakang ini atau medula spinalis berfungsi sebagai pusat gerak refleks. Nah, kalau kita ambil salah satu ruasnya, ruas tulang belakang, kita akan menemukan struktur gambar mirip kupu-kupu. Sama halnya dengan otak ya, sumsum tulang belakang juga memiliki cairan cerebrospinal. Akan tetapi kalau di otak, yang berwarna abu-abu itu di luar, sedangkan putih di dalam. Tapi kalau sumsum tulang belakang itu dibalik, yang di luar itu berwarna putih, yang sedangkan di dalam berwarna abu-abu. Nah, karena bentuknya mirip kupu-kupu, di sini ada sebutan yang disebut dengan sayap dorsal. Nah, itu berisi saraf sensorik. Yang kita tahu sensorik itu berfungsi untuk menerima rangsang dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sedangkan si sayap ventral ini berisi saraf motorik yang fungsinya untuk membawa rangsang atau impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Nah, kemarin di sini kita sudah belajar tentang interneuron atau saraf adjustor. Nah, letaknya di sini nih di bagian tengah yang menghubungkan antara si sensorik dengan motorik. Nah, itu secara keseluruhan tentang penjelasan sistem saraf pusat. Bagaimana dengan mekanismenya? Mekanismenya juga ada dua, ada gerak sadar dan gerak refleks. Ketika dia gerak sadar, berarti dia akan dibawa atau dikelola di otak. Sedangkan ketika gerak refleks, berarti dia akan dibawa ke sumsum tulang belakang. Bagaimana mekanismenya? Kalau dia gerakan sadar, berarti ada impuls datang, akan diterima oleh reseptor. Dari reseptor akan diteruskan ke sensorik, dari sensorik ke sistem saraf pusat. Karena dia gerak sadar, makanya dibawa ke otak. Kemudian dari sistem saraf pusat dibawa ke motorik, dari motorik akan menyebabkan dibawa ke efektor, nah baru akan menyebabkan gerak. Kemudian bagaimana kalau yang gerakan refleks? Sama halnya, cuma bedanya di sistem saraf pusatnya. Berarti ketika ada impuls datang, akan diterima oleh reseptor. Dari reseptor akan dibawa ke sistem saraf pusat, yaitu kakak ulangi ya. Kalau dari impuls datang akan diterima oleh reseptor. Nah, dari reseptor akan dibawa ke sensorik, dari sensorik akan dibawa ke sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang akan dibawa ke motorik, baru dari motorik nanti akan diterima di efektor, kemudian menimbulkan gerak. Begitu ya, cukup sekian tentang penjelasan sistem saraf pusat. Kurang lebihnya Kak Salvi mohon maaf. Terima kasih.